Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Teman-teman, apa kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke teman-teman, sudah siap mengikuti Sekolah Minggu hari ini? Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya sikap doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu, berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat-sehat? Wah, kita sudah berada di minggu kedua bulan Februari ya teman-teman. Gimana? Teman-teman masih tetap semangat kan menjalani setiap hari di tahun yang baru ini? Oh, pastinya. Sekolahnya gimana? Seru? Asik? Sekolah minggunya juga harus semakin rajin ya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Oke? Setuju? Oke. Kalau begitu, sekarang waktunya kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang sangat indah Tuhan, untuk kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, pimpinlah kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami, pengertian daripada Roh Kudus, menaungi pikiran dan hati kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa mengerti dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terus
pimpin hidup kami, supaya kami terus boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang apa ya? Coba teman-teman baca. Apa judul ceritanya? Apa? Kacau balau. Wah, apa ya maksudnya ya Kak Vita ya? Nah, teman-teman tahu apa artinya kacau? Coba searching di Google ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kacau adalah campur aduk. Campur aduk. Kusut seperti benang yang sulit untuk diurai, tidak teratur ya, atau situasi kebingungan. Nah, sebenarnya apa ya yang mau Kak Vita sampaikan dari cerita minggu ini? So teman-teman harus simak cerita firman Tuhan berikut ini dengan baik. Oke? Kak Vita juga sudah siapkan videonya. Yuk sama-sama kita saksikan. After the flood, the only people on the earth were Noah, his wife, and his sons, and their wives. Noah's sons and their wives had children, and their families grew so that after a while there were many people on the earth again. They were all the same family, and because of this, they all spoke the same language. Nearly 100 years after the flood, one of Noah's great-grandsons, a man named Nimrod, decided to rebel against God's commands. He was a very strong and evil warrior. All the people migrated to settle in a lush country called Babylon. Nimrod was their leader because he was a strong warrior, and he convinced his friends to follow him. They said to each other, "We don't need God to rule over us or the rules that Noah taught us to obey." So they all chose to disobey God. They said, "Let us make bricks to build a city and a tower that reaches the sky. Then we can worship whichever gods we want." Once again, God saw that his people were not following his instructions, but instead were disobeying him. God said, "My people all speak the same language and are working together to do the wrong thing. This is only the beginning of what they will do together to disobey my commands." So God caused them to speak different languages so they could not understand each other's words anymore. This caused great chaos and confusion. Because they couldn't understand each other anymore, they had to stop building the city and the tall tower. The tower was called the Tower of Babel because this is where God confused their language. After that, the people scattered all over the earth. Gimana teman-teman? Seru nggak videonya? Wah, teman-teman tahu ceritanya tentang apa yang ada dalam video? Benar, tentang Menara Babel ya. Tentang orang-orang yang membangun sebuah menara ya. Wah, menaranya tinggi sekali dan menaranya disebut Menara Babel. Teman-teman tahu mengapa menaranya disebut Menara Babel? Ada yang tahu nggak? Oh, pasti tahu nih ya. Nah, nanti Kak Vita akan sampaikan penjelasannya. Nah, peristiwa ini juga merupakan awal dari munculnya banyak bahasa di dunia loh teman-teman. Ya, teman-teman bisa bicara banyak bahasa? Bahasa apa saja? Hai, hola, bonjour, ni hao, merhaba, ohayo, ciao, shalom, hoi, namaste, halo. Nah, teman-teman, pasti teman-teman pernah dengar ya, itu adalah kata hai atau hello atau ucapan hai, hello gitu ya dalam bahasa-bahasa lain ya, bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain ya. Nah, pasti teman-teman juga bisa banyak berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain juga ya. Nah, sebenarnya mulanya itu dari kapan sih kita bisa memiliki banyak sekali bahasa
Nah, ini ceritanya teman-teman ya. Teman-teman harus simak baik-baik. Kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ya, buka yuk Alkitabnya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Oke, sudah dapat teman-teman? Oke, yuk kita mau baca sama-sama Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Judulnya apa? Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Wah, jadi setelah cerita Nabi Nuh, teman-teman masih ingat kan cerita minggu lalu? Bagaimana Nabi Nuh diselamatkan dari air bah bersama dengan keluarganya? Ya kan? Ada berapa orang yang selamat? 8 orang. Dan dari 8 orang itu, dari keturunan Nuh, wah Tuhan bilang apa? Harus berkembang biak, bertambah banyak, beranak cucu ya teman-teman. Sehingga manusia kembali lagi bertambah banyak ya. Jadi manusianya semakin banyak lagi memenuhi bumi. Dan pada waktu itu ternyata mereka itu hanya memiliki satu bahasa dan satu logat. Ya, satu bahasa dan satu logat. Ya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Nah, teman-teman, siapa mereka tadi? Ya, kalau mau teman-teman tahu, ya baca di Kejadian 10 sebelumnya ya, ayat sebelumnya. Kejadian 10 ayat 6 sampai 12 dikatakan bahwa mereka itu adalah keturunan dari Nuh. Ya, yang dipimpin oleh siapa? Nimrod, teman-teman. Nimrod itu adalah raja pertama yang ada di muka bumi. Wah. Nah, teman-teman. Terus mereka berkata nih, satu dengan yang lain. Marilah, kata mereka, marilah kita mendirikan sebuah kota dan membuat satu menara yang tinggi. Sampai kemana? Sampai ke langit. Tinggi sekali ya, sampai ke langit teman-teman, tinggi sekali. Dan kita memberi nama kepada kota dan menara kita agar kita tetap tinggal di kota tersebut dan tidak tercerai-berai ke sana kemari. Jadi mereka ini mau bersatu untuk mendirikan sebuah kota atau menara yang sangat tinggi. Menaranya sampai ke langit katanya teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka itu tetap berada di kota itu dan tidak bercerai-berai. Wah, bagus ya. Mereka mau bersatu, mereka mau tinggal bersama-sama. Bagus gak? Bagus, mereka semua setuju. Lalu mereka mulai dong membuat menara yang mereka impikan itu, ya, menara yang tinggi sekali sampai ke langit, ya, sampai menuju ke langit, ya. Dan mereka siap-siap, ya, mereka membuat batu bata, ya. Biasanya kalau bikin bangunan, ya, dari apa? Bikin tembok dari apa? Dari batu bata kan, batu bata ya, terus tanah liat ya, mungkin ada pasir, ada semen, ada air ya, diaduk ya kan, dan mereka membangun kota dan menara tersebut teman-teman. Wah, semua orang yang ada bekerja dengan keras. Mereka rajin sekali teman-teman. Pagi sudah bangun, mereka mempersiapkan batu batanya, mereka mengaduk adonan semennya, ya, mereka mulai membangun tembok-temboknya, ya kan, mereka bekerja dengan keras. Nah, makin hari, kota dan menara itu mulai terbentuk, teman-teman. Wah, sudah mulai kelihatan nih menaranya, keren sekali, tinggi sekali, ya. Menara yang mereka buat itu semakin lama semakin tinggi, teman-teman. Jadi mereka membuat menaranya tinggi ke atas, ya, tidak melebar, tapi tinggi ke atas, ya. Nah, mereka merasa, wah, hebat ya. Kita tuh hebat banget ya, bisa bangun menara yang bagus, keren, tinggi. Ini bisa sampai menjulang ke atas ke surga nih.
Wah, mereka merasa mereka hebat, ya. Mereka menyombongkan diri mereka karena mereka berhasil membangun kota atau menara tersebut, teman-teman. Wah, tapi teman-teman ya, sementara menara tersebut dibangun, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Wow, Tuhan tahu nggak? Tuhan melihat nggak? Tahu ya, Tuhan tuh ada di mana-mana. Tuhan tuh tahu apa saja ya. Tuhan melihat semua hal yang kita perbuat dan lakukan. Ya teman-teman, Allah melihat segala perbuatan manusia. Jadi Allah berkata, ya, wah, kelihatannya nih manusia makin lama makin sombong, menganggap dirinya hebat. Ya, mereka merasa bahwa mereka hebat, bahkan lebih hebat dari siapa? Dari Tuhan, karena mereka tidak melibatkan Tuhan dalam pembangunan menara tersebut. Mereka merasa bahwa mereka bisa lakukan tanpa Tuhan, teman-teman. Wah, boleh nggak itu? Nggak boleh, ya. Ketika Tuhan melihat hal tersebut, apa yang Tuhan lakukan? Jadi Allah berkata nih teman-teman, ya, kalau teman-teman baca lagi ceritanya, aku akan turun. Tuhan sampai harus turun nih dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena mereka tidak saling mengerti apa yang dikatakan teman mereka. Wah, kenapa Tuhan mengacaukan bahasa mereka? Karena komunikasi itu penting ternyata teman-teman. Kalau kita nggak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh teman kita, ya pasti terjadi apa? Terjadi pertengkaran, terjadi miskomunikasi, ya. Kita tidak bisa mengerti, ya teman kita ngomong apa, terus kita jawabnya apa? Terjadi miskomunikasi. Kita tidak bisa saling mengerti, bisa terjadi perpecahan. Sebenarnya Tuhan tidak mau adanya perpecahan. Tapi karena apa yang dilakukan manusia ini adalah sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Tuhan tidak suka kalau manusia sombong, teman-teman. Dan Tuhan tidak suka kalau manusia merasa bahwa mereka bisa lakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Untuk itu, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga yang terjadi apa? Ketika Allah turun mulai mengacaukan bahasa mereka, yang terjadi adalah mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain, ya teman-teman. Ya, ini lagi kerja, ya kan? Lagi kerja kan mereka kerja nih, rajin banget kerjanya, keren banget nih mereka nih bersatu padu untuk membuat menara, ya kan? Wah, ketika ada yang minta, tolong ambilkan batu, temennya apa nggak ngerti, tiba-tiba nggak ngerti gitu, langsung dia ambil pasir, ini batu, ini, wah bukan itu batu, tapi dia nggak ngerti karena bahasanya jadi kacau balau, ya. Yang tadinya mereka satu bahasa saling mengerti, sekarang jadi nggak ngerti apa sih maksudnya. Terus balik lagi temannya, ambilnya malah air. Bukan batu. Sampai kesel temannya ya. Akhirnya apa? Akhirnya jadi kacau. Semua jadi kacau. Situasinya jadi kacau. Yang satu minta, ambilkan ini, air. Iya. Yang satu ambilnya apa? Ambilnya gayung. Salah. Atau ambilnya apa? Ambilnya buat itu, nyemen. Ya. Kan beda ya. Yang diminta apa? Yang diambil apa? Karena apa? Karena saling tidak mengerti. Saling tidak mengerti, ya. Akhirnya mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Lama-lama bete nggak kalau kita nggak bisa mengerti apa yang teman kita omongin? Lama-lama bete kan? Ngomong apa sih? Udahlah gitu kan. Nah mereka juga gitu. Mereka jadi bingung. Apa sih maksudnya? Kayak nggak nyambung gitu. Nggak nyambung omongannya.
menaranya menjadi kacau, pembangunan menaranya menjadi kacau, tidak selesai, ya. Itulah mengapa menara tersebut disebut menara Babel, teman-teman, ya. Coba teman-teman baca di Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dari situlah ya Tuhan mengkacaubalaukan bahasa mereka sehingga mereka diserahkan Tuhan, ya. Mereka akhirnya pergi, ya, mencari tempat masing-masing ke utara, ke selatan. Jadi diserahkan Tuhan, ya, terpencar-pencar, teman-teman, ya. Mereka membangun masyarakat mereka sendiri-sendiri dan memiliki bahasa mereka sendiri-sendiri. Nah, mulai dari pembangunan menara Babel ini, manusia mulai tersebar, ya, dengan memiliki bahasa mereka masing-masing. Itulah sebabnya di seluruh dunia ini manusia memiliki berbagai macam bahasa dan logatnya. Banyak sekali ya teman-teman. Coba ada berapa bahasa di dunia ini? Banyak sekali ya, di Indonesia aja udah banyak banget. Ya, sehingga ya kita harus belajar dan menguasai bahasa masing-masing supaya kita berkomunikasi dengan baik, ya, supaya kita bisa saling mengerti ketika kita berkomunikasi, ya. Kalau kita nggak ngerti bahasanya, bagaimana kita mau berkomunikasi dengan baik, ya kan teman-teman? Nah, sekarang dari peristiwa Menara Babel ini, apa yang mau kita pelajari? Tuhan mengajarkan kita supaya kita jangan sombong. Pertama, jangan apa? Sombong. 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 Gak boleh teman-teman, ya. Nah, ketika mereka bersatu, bekerja bersama-sama, itu baik nggak? Baik. Bagus nggak kerja sama-sama? Bagus, ya kan? Contohnya apa? Kalau kita mau kerja kelompok, ya kan? Supaya pekerjaan tugasnya lebih cepat selesai, kita kerja sama-sama. Bagus nggak? Bagus, ya kan? Main bareng-bareng, bagus nggak? Bagus, teman-teman. Belajar bareng, bagus nggak? Bagus, teman-teman. Ya, karena kita bisa saling kerja sama, ya, untuk sebuah tujuan yang baik, ya kan? Menghasilkan satu tujuan yang baik, ya kan? Nah, tapi teman-teman, mengapa Allah tidak suka dengan apa yang mereka kerjakan waktu mereka bersatu membangun menara itu? Kenapa? Karena apa? Karena motivasi dan tujuan mereka itu tidak menyenangkan hati Tuhan, teman-teman, ya. Mereka melakukan itu dengan kesombongan mereka, ya. Mereka tidak melibatkan Tuhan, mereka merasa hebat, mereka bisa menyaingi Tuhan, mereka bisa membangun sendiri tanpa Tuhan. Mereka menjadi sombong, ya teman-teman. Itu yang Tuhan nggak suka, ya, sehingga Tuhan mengkacaubalaukan. Untuk itu teman-teman, ya, bukannya kita tidak boleh bekerja bersama-sama, bukannya tidak boleh kita bersatu bersama, misalnya main bareng kah, atau belajar bersama kah, bukan tidak boleh teman-teman. Tapi yang Tuhan mau, kita harus tetap ingat, apapun yang kita buat, yang kita lakukan, kalau kita bekerja bersama-sama, kalau kita main bareng, kalau kita bekerja kelompok misalnya, tetap harus mengandalkan Tuhan. Jangan merasa, ini karena aku nih, ini karena aku, jadi nilainya bagus, ya. Ini karena aku, sehingga hasilnya, luar biasa. Nggak gitu ya teman-teman. Semua karena Tuhan. Ya, kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan semua karena pertolongan Tuhan, teman-teman, ya. Jadi kita tidak boleh merasa sombong. Sombong sama percaya diri itu beda ya teman-teman. Ya, oke? Ngerti nggak? Kalau sombong itu kamu merasa bahwa diri kamu lebih hebat dari siapapun dan kamu tidak membutuhkan siapapun. Kamu tahu dan kamu meyakini bahwa itu karena aku. Itu sombong. Tapi kalau percaya diri, ketika kamu melakukan sesuatu hal, kamu yakin, kamu pasti bisa melakukan itu dan tetap percaya bahwa semua itu pertolongannya datang dari Tuhan.
dan kamu bisa menyelesaikan segala sesuatunya karena Tuhan, nah itu namanya percaya diri. Ya, bisa ngerti? Ya, kamu tetap melakukan, tapi ingat, segala sesuatunya pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang campur tangan atas hidup kita. Ya, kita bisa menyelesaikan ini, kita mampu mencapai satu titik tertentu, semua karena Tuhan, ya teman-teman. Nah, sekarang coba bilang ke teman yang ada di sebelah kananmu, atau teman sebelah kirimu, atau siapapun yang ada di sebelah kanan sebelah kirimu, bilang, jangan sombong. Jangan apa? Jangan sombong, ya. Oke, yang kedua jangan suka memberontak, teman-teman. Apa ya memberontak itu ya? Memberontak adalah tindakan melawan atau menentang firman Tuhan, teman-teman, ya. Siapa nih yang suka begitu? Nggak ada di CKMA, ya kan? Nah, contohnya nih, sudah dikasih tahu nih sama mamanya berkali-kali. Ayo, Dek, jangan main game terus ya, Dek ya. Harus belajar, ya. Jangan sampai lupa makan, ya. Lupa tidur, waduh, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, main game aja. Mamanya udah teriak-teriak nih, udah ngasih tahu, udah ngoceh-ngoceh, ya kan. Ayo Dek, jangan lupa belajar, jangan lupa baca firman, jangan lupa berdoa. Tapi bukannya didengar, bukannya dilakukan, bukannya dituruti, tapi apa? Marah-marah sama mamanya. Wah, itu namanya melawan. Itu namanya melawan, itu namanya memberontak, teman-teman, ya. Memberontak itu sesuatu yang menentang firman Tuhan. Tidak boleh, teman-teman, ya. Tidak ada ya yang begitu ya. Tidak boleh ya. Ya. Oke? Nah, teman-teman, apapun yang menjadi keinginan teman-teman, ya, rencana kalian, harapan kalian, ya. Nah, tolong diperhatikan, ya. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti akan membuatnya berhasil. Oke? Tapi jika kita mau melakukannya dengan cara kita, ya, yang merasa kita hebat, yang merasa kita luar biasa ini, tanpa pertolongan Tuhan kita bisa, dan juga memberontak kepada Tuhan, maka yang ada adalah kegagalan, ya. Oke, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau usahakan, ya, segala kerinduan kita, cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita, kalau kita mau libatkan Tuhan, kita mau serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan, pasti Tuhan akan berkati, pasti Tuhan akan buat berhasil, teman-teman. Tapi kalau sebaliknya, yang kita lakukan adalah semena-mena hanya untuk kepentingan kita dan merasa bahwa kita hebat, kita mampu tanpa Tuhan, wah, hati-hati. Yang ada adalah kegagalan. Oke, seperti Menara Babel, ya. Jadi kacau balau, gagal total. Ya, so teman-teman lakukan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan, ya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui hidup kita nama Tuhan selalu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin, ya. Lakukan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Jangan lupa menghafal ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke? Amsal 3 ayat 5 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, teman-teman, dihafalkan ya. Jangan lupa kalau sudah hafal bisa kirim ke sekolah minggu di udara ya. Ditunggu ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Sungguh Tuhan, luar biasa kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bahwa kami mau selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu ini terus tertanam dalam hidup kami, boleh bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu di udara. Tuhan berkati mereka semua dalam studi mereka, dalam segala masa depan mereka, apa yang mereka usahakan, mereka cita-citakan. Tuhan Yesus yang membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Berkati juga orang tua mereka, berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur
bersyukur, dan kami mengembalikan segala pujian, hormat kami, syukur kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. God bless you, shalom. Nah teman-teman, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik hari ini? Gimana teman-teman? Dapat pelajaran apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kak Desi belajar bahwa kita itu tidak boleh merasa sombong teman-teman. Kita tidak boleh merasa hebat seperti Tuhan. Ya, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa perkenanan Tuhan. Nah, kalau teman-teman misalnya mau bersatu atau bekerja sama dengan teman-teman yang lain, boleh-boleh saja. Tapi tujuannya harus untuk memuliakan Tuhan ya. Bukan untuk hal-hal yang tidak berkenan. Ya, oke? Oke, lakukan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau bersama-sama mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini, bagi teman-teman yang bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia, contohnya bahasa Mandarin ya, teman-teman bisa membuat video, teman-teman berdoa menggunakan bahasa Mandarin, berdoa yaitu doa Bapa kami ya. Teman-teman bisa membuat videonya. Setelah itu jangan lupa kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye bye.